Salam kenal, di video kali ini saya akan membahas terkait program baru dari pemerintah, yaitu bonus atau tambahan bantuan sosial dalam rangka penebalan bantuan sosial. Nah, yang mana bantuan ini akan diberikan kepada penerima Bansos BPNT program sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman sahabat Bansos semuanya? Salam kenal, di video kali ini saya akan membahas terkait program baru dari pemerintah, yaitu bonus atau tambahan bantuan sosial dalam rangka penebalan bantuan sosial. Nah, yang mana bantuan ini akan diberikan kepada penerima Bansos BPNT program sembako berupa beras sebanyak 20 kg untuk alokasi 2 bulan dan juga uang sebesar Rp200.000 untuk alokasi 2 bulan, jadi totalnya Rp400.000. Nah, akan tetapi yang akan fokus saya bahas kali ini pertanyaan tersebut. Pasti banyak yang menanyakan hal tersebut. Kenapa hanya KPM BPNT yang mendapatkan bantuan tambahan? Nah, sedangkan untuk KPM PKH murni itu tidak mendapatkan bantuan tambahan. Nah, untuk alasan pertama kenapa bantuan bonus tambahan tersebut itu diberikan kepada penerima BPNT program sembako, alasannya adalah untuk kuota penerima BPNT program sembako yaitu lebih banyak dibandingkan penerima PKH. Totalnya yaitu sebanyak 18,3 juta penerima, sedangkan untuk penerima PKH hanya 10 juta. Nah, jadi tujuan utamanya adalah untuk memperluas jangkauannya agar masyarakat yang menerima bantuan tersebut itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penerima PKH. Nah, untuk alasan yang kedua adalah ini sedikit bermasalah pada sistemnya, karena dari segi aturan penerima bantuan sosial PKH sebenarnya wajib menerima bantuan sosial komplementer, dan untuk BPNT program sembako ini adalah bagian dari bantuan sosial komplementer. Nah, jadi seharusnya tidak ada yang namanya penerima PKH murni, karena seharusnya semua penerima PKH juga mendapatkan BPNT program sembako juga. Nah, akan tetapi kenyataannya khususnya pada pencairan bansos sebelum-sebelumnya dikarenakan sistem DTKS saat itu sehingga masih ada beberapa penerima PKH yang belum menerima bansos BPNT. Nah, akan tetapi pada akhir tahun 2024 kemarin pemerintah sudah mengeluarkan surat juga yang mana dilakukan verifikasi bagi penerima PKH murni atau penerima PKH yang belum mendapatkan bansos komplementer seperti BPNT. Pada waktu itu diinstruksikan agar dilakukan survei kembali kepada penerima PKH murni agar bisa mendapatkan bansos BPNT juga. Sehingga harapan kita saat ini ketika sudah menggunakan sumber data DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional, semoga ini harapan kita semua, semoga tidak ada lagi yang namanya penerima PKH murni, dan semoga semua penerima PKH juga berkesempatan menerima bansos BPNT juga. Nah, akan tetapi kalau misalnya pada realisasi tersebut nanti ternyata masih ada yang namanya penerima PKH murni atau belum menerima BPNT juga, maka perlu untuk diketahui bahwa ini perbaikan data berjenjang bertahap. Walaupun sudah ada perintah dari Kemensos bahwa penerima PKH wajib menerima BPNT dan sudah dilakukan verifikasi pada akhir tahun kemarin, tapi tidak bisa serentak sekaligus, semuanya tetap bertahap. Jadi semoga kedepannya seluruh bansos PKH juga sudah menerima bansos komplementer yaitu BPNT program sembako. Nah, selanjutnya untuk ketiga, alasan yang ketiga ini karena penerima bantuan sosial BPNT itu nominal bansosnya fair, semuanya sama, yaitu sebesar Rp200.000 untuk alokasi per bulan. Sedangkan untuk penerima bansos PKH ini itu nominalnya bervariasi tergantung dengan komponen yang dimiliki. Apabila komponennya misalnya memiliki nilai yang cukup tinggi seperti komponen kesehatan, yaitu nominalnya sangat tinggi Rp750.000 per tahapnya, maka bisa saja dalam satu keluarga ini bisa menerima bahkan sampai jutaan nominal sekaligus terima.
Nah, sedangkan untuk penerima BPNT program sembako itu nominalnya sama rata, tidak bervariasi, yaitu Rp200.000 untuk setiap bulannya. Nah, jadi terkait alasan kenapa data yang digunakan yang diberikan bantuan sosial tambahan dalam rangka penebalan bantuan sosial, yaitu datanya diambil dari data penerima BPNT program sembako. Karena kembali lagi seperti tadi, jumlah penerimanya yaitu cukup banyak sekali kuota penerimanya dibandingkan dengan penerima PKH. Nah, di sini juga disampaikan bahwa hasil pemutakhiran data DTSN yang dilakukan oleh BPS dan juga pengecekan lapangan langsung melalui pendamping sosial, yaitu survei GC ground checking yang sudah dilakukan selama 2 bulan. Ternyata dari hasil ground check verifikasi data tersebut yaitu terdapat 1,9 juta masyarakat yang tadinya menerima bantuan sosial. Ternyata setelah dilakukan survei, ia sudah tidak layak menerima bantuan sosial lagi. Dan sebanyak 1,9 juta data ini akan digantikan dengan peserta baru. Nah, nantinya pada saat pencairan bantuan sosial untuk tahap kedua dan seterusnya, maka jangan kaget, ini nanti cukup banyak sekali perubahan data. Yang mana tadinya masyarakat tersebut menerima bantuan sosial, bisa saja tidak lagi menerima bansos dan akan digantikan dengan data-data terbaru oleh masyarakat yang seharusnya menerima bansos tersebut. Akan tetapi belum berkesempatan menerima bansos selama ini dikarenakan kuota PKH dan BPNT sudah penuh. Nah, sehingga harapan kita setelah menggunakan data DTSN ini bukan lagi DTKS, tidak ada lagi yang namanya penerima PKH murni. Akan tetapi seluruh penerima PKH juga sudah otomatis menerima BPNT program sembako juga. Selanjutnya sebagai informasi tambahan buat Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Beberapa pertanyaan untuk status dicek bansos biasanya ya sekarang menjadi anak muda. Apakah sekarang tidak akan cair lagi? Nah, jadi ini adalah suatu kasus yang baru ada di tahap 2 ini. Baru ada sekarang ini pencairan bansos tahap 2 tahun 2025, yaitu untuk statusnya berubah menjadi anak muda. Nah, artinya ini terindikasi bahwasannya penerima bansos ini usianya ternyata masih produktif dan cocoknya diberikan bantuan pemberdayaan masyarakat, bukan bantuan sosial perlindungan seperti PKH dan juga BPNT program sembako. Nah, seperti itu prediksi saya dan teman-teman, karena saat ini pemerintah yang mana dalam hal ini menangani Kementerian Sosial juga sedang fokus untuk memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada seluruh KPM PKH yang dinilai masih dalam kategori usia produktif. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa pertanyaan dari KPM PKH. Apakah untuk KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera itu memang harus dipegang oleh ketua kelompoknya karena di desa tempat ia tinggal yang terjadi seperti itu? Nah, sekarang sudah tahun 2025. Oke, himbauan ini, teguran ini, aturan ini sudah keluar sejak tahun 2022 yang lalu. Bahwasanya untuk KKS ini wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM dan digunakan oleh KPM sendiri pemiliknya. Tidak boleh dititipkan, dipegang siapapun, sekaligus itu ketua kelompok ataupun pendamping PKH. Ketua kelompok adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pendamping sosial untuk menginfokan pada sesama penerima bansos. Ketua kelompok ini juga sama dengan KPM. Nah, misalnya ada kegiatan apapun yang mendatangi KPM itu ketua kelompok, mereka hanya tangan panjang pendamping sosial saja. Nah, itu adalah fungsi dari ketua kelompok ini. Sama halnya dengan ketua kelas, misalnya di sekolahan atau di suatu organisasi, yaitu ketua paguyuban atau ketua apalah namanya, dia tidak berhak untuk memegang atau menyimpan KKS milik KPM. Jadi kalau dia melakukan hal tersebut berarti dia sudah melanggar aturan langsung dari Kemensos, Kementerian Sosial. Nah, kalian bisa melakukan pelaporan orang tersebut pertama kepada pendamping sosial dulu. Kalau pendamping sosial tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan solusi, maka Bapak Ibu bisa melapor ke dinas sosial setempat jika merasa dirugikan dalam hal tersebut. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan juga
dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.